Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertiga ya Mbak Firly ya, Pak Intan. Iya Pak, si Kamal izin. Iya, sudah informasi ke saya. Iya Pak. Terima kasih ya Mbak. Ya kita mau nunggu yang lain atau kita tetap jalan, Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Bulan. Aku belum selesai kuliahnya tadi sebelumnya. Terserah Bapak aja Pak, gimana baiknya. Oke, kita lanjut aja deh sambil nungguin teman yang lain ya. Iya Pak. Dan udah diinfokan ya sama Mbak Firly ya, bahwa ada perubahan. Mohon maaf, saya baru dadakan juga dapat surat, baru dapat tugas untuk ke luar kota sebetulnya untuk minggu depan itu. Oke. Ya, saya usahain ketemu dengan kalian lah nanti di akhir semester lah. Mudah-mudahan ya. Oke. Minggu ini saya akan bahas tentang diagram pada UML. Minggu lalu sudah saya bahas sedikit mengenai apa itu UML, apa itu diagramnya seperti apa. Sudah saya jelaskan. Di sini saya akan jelaskan lebih mendetailnya bagaimana. Nah, sesi ini saya bagi dua. Diagram pada UML ini nanti di hari Sabtu saya akan menjelaskan lagi yang bagian keduanya sebelum kita UTS di pertengahan bulan kalau nggak salah, menjelang akhir. Oke, diagram pada UML ini ada beberapa, tetapi di sini saya akan jelaskan hanya 3 saja, yaitu ada activity diagram, kemudian use case diagram, class diagram, object diagram, state diagram, komponen diagram. Ya, Mbak. Kemudian diagram, kemudian deployment diagram, collaboration diagram, dan sequence diagram. Di sini akan saya jelaskan hanya beberapa saja, karena dibagi dua untuk materinya. Apa itu activity diagram? Saya akan jelaskan. Nah, seperti ini. Diagram pada UML itu ada beberapa. Yang tadi saya jelaskan, ada use case, ada class diagram, ada object, ada state diagram, ada komponen, ada deployment, ada collaboration, ada sequence, dan ada activity. Inilah bagian dari UML. Kemarin sudah saya singgung sedikit mengenai UML itu seperti apa. Nah, saya akan jelaskan. Nah, activity diagram itu adalah sebuah analis dengan kemampuan untuk memodalkan sebuah proses dalam suatu sistem informasi. Karena berhubungannya dengan sistem informasi, dengan mata kuliah kalian, dengan jurusan kalian, inilah yang mengenai activity diagram.
Kalau boleh dibilang activity diagram itu sama halnya seperti menggambar, tetapi dalam bentuknya apa? Dalam bentuk yang sesuai dengan simbolnya. Jadi saya dikit mengenai simbolnya seperti apa. Nah, activity diagram ini dapat digunakan dengan alur kerja sebuah model atau use case individual atau bahkan logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Kenapa? Activity diagram ini banyak digunakan oleh mahasiswa dalam membuat sebuah tugas akhir. Jangankan kalian sebagai seorang mahasiswa, saya pun pernah menjadi seorang mahasiswa dengan menggunakan activity diagram ini. Karena ini yang lebih, sebenarnya bukan mudah atau tidak, tapi lebih banyak digunakan dalam membuat sebuah program atau dalam sebuah analis. Nah, analis ini adalah sebuah activity diagram ini. Boleh dibilang diagram tentang aktivitas dalam apa? Dalam membuat sebuah proyek itu tadi. Seperti itu. Nah, activity diagram ini juga menyediakan sebuah pendekatan. Kenapa? Karena untuk proses pemodelan paralel. Berarti kalau sudah paralel, berarti secara tidak langsung ada temannya lagi. Nah, bagaimana? Biasanya kalau di dalam membuat sebuah tugas akhir, ini termasuk salah satunya. Activity diagram, kemudian sequence diagram, seperti itu. Itu salah satunya yang dikerjakan. Karena apa? Ini bagian, walaupun sudah ada contohnya seperti ini, seperti mau membuat sebuah diagram seperti apa. Nah, membuat diagram yang rumit pun tetap ada namanya activity diagram, karena activity diagram ini salah satu bagiannya. Seperti itu. Kenapa disebut di awal? Nah, salah satunya adalah itu tadi, sering atau bahkan digunakan oleh mahasiswa dalam membuat sebuah tugas akhir atau dalam membuat sebuah jurnal atau apapun, biasanya adalah menggunakan ini. Nah, ini contohnya, gambarnya terlihat tidak? Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Wulan, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Gambarnya seperti ini. Ada bagiannya, contoh, ini adalah membuat sebuah activity diagram dari apa? Dari mesin ATM atau bank. Seperti itu. Di sini ada customer, kita contohnya. Customer itu adalah si usernya atau penggunanya. Kemudian ada ATM mesin, kemudian ada bank. Ini adalah bagian dalam proses apa ya? Dalam proses sebuah bank. Dalam proses pengambilan duit, dalam proses pengambilan tarik tunai atau apapun hal seperti itu, atau store tunai atau bahkan seperti itu. Nah, ini adalah aktivitasnya. Kita masukkan dahulu kartunya, kemudian kita masukkan PIN-nya oleh si user ini. Nanti usernya sudah jelas bahwa nanti akan terverifikasi oleh si bank. Nah, bank itu terverifikasi, maka dia bisa masuk ke dalam apa? Dalam proses seperti apa? Kita masukkan dulu. Misalkan jumlahnya berapa, seperti itu. Nilainya berapa. Nah, nanti akan proses lagi. Dicek tersebut. Biasanya kan kalau mesin ATM ya biasanya ya. Nanti dia akan ngecek seperti apa prosesnya. Kalau misalnya pengambilan uangnya berapa, seperti itu nanti dia akan cek. Dia akan berputar berapa kali seperti itu. Nah, di sini terjadi namanya misalkan keuangannya berkurang atau lebih, bisa seperti itu kan informasinya nanti di situ. Setelah itu semua baru mesin ATM ini akan memunculkan nilainya berapa yang perlu diambil. Kalau kita bisa keluar, kita bisa ambil kartu lagi, bisa seperti itu ya kalau di ATM ya. Sebenarnya walaupun kartunya dimasukkan ke dalam ATM, tetap yang proses masalah PIN-nya tersebut adalah dari pihak banknya. Biasanya kan ada deteksi ya, ini akan menggunakan kartu apa, bisa seperti itu. Nanti dikelola dia, PIN-nya sudah dimasukkan, kemudian nanti ada pilihannya di situ, menunya apa saja. Apakah tarik tunai, transfer, atau store tunai, atau hal yang lain lah seperti itu. Nanti akan diproses berapa, nilainya berapa, apakah kita akan ngambil, atau kita akan store, tergantung dari kondisinya. Ini adalah aktivitas diagram dari sebuah mesin ATM, seperti itu. Atau dari perbankan lah, seperti itu. Mungkin yang ditanyakan, silakan. Atau masih bingung kalau aktivitas diagram seperti ini. Ini contoh sederhananya saja. Jadi, saya juga tidak akan membuat kalian akan sulit terkait masalah activity diagram. Ini kan hanya contoh di kuliah saja, tapi ketika nanti kalian sudah membuat sebuah tugas akhirnya akan beda cerita. Activity diagram ini akan banyak nantinya. Bahkan bisa beberapa lembar. Itulah yang digunakan oleh
si pembuat tugas akhir tersebut. Tapi ini contohnya saja. Dari sini mungkin kalian punya gambaran. Sebenarnya hampir sama dengan seperti kalian lah. Misalkan sama hal misalkan dari bangun tidur, kemudian apa? Kemudian ke kamar mandi atau kemudian wudhu, misalkan masih subuh ya sholat seperti itu. Kemudian aktivitas yang lain sama seperti itu. Namanya saja activity diagram. Diagram tentang aktivitas dari sebuah apa? Dari sebuah kegiatan, tergantung kondisinya. Kalian iseng-iseng misalkan gambar seperti ini, saya gambar Pak, dari misalkan kalian, kemudian apa, tempat sholat, tempat makan, seperti itu. Nanti jam berapa kan kelihatan. Alurnya kan kelihatan seperti ini. Jadi alur itu seperti ini. Lu ke bawah, ya kan, kemudian lari ke vertikal, seperti itu, sampai seperti itu terus. Jadi prosesnya hampir sama seperti kita. Cuman ini jarang kalian lakukan dalam membuat sebuah gambar. Makanya pasti akan ada kejadian kesulitan dalam membuat gambar ini. Silakan mungkin tanyakan dengan aktivitas diagram sebelum saya lanjut ke berikutnya. Mudah ya untuk buat kayak gini ya, aktivitas diagram ya. Atau ada kesulitan? Karena baru lihat gambarnya mungkin ya. Sebenarnya sih di PBO sudah dijelaskan sedikit ya mungkin ya tentang diagram-diagram ini ya. Tapi setahu saya sih tidak detail sih. Saya malah udah lupa Pak. Yang PBO. Baru lihat lagi yang ini. Nah, sebenarnya sih ada tapi enggak. Setahu saya sih tidak banyak sih dijelaskan tentang PBO itu. Tapi hampir mirip-mirip seperti itu. Nanti kalau buat aktif diagram, biasanya akan lebih detail sih. Karena kalau buat contoh buat tugas akhir lah, tugas akhir kalian itu bisa beberapa lembar saya bilang tadi. Bahkan bisa sampai 5 lembar cuma hanya membuat sebuah gambar aja ini saja. Karena apa ya? Activity pertama, kemudian yang kedua, bisa kan kayak gitu kan. Terus yang ketiga apa-apaan seperti itu. Karena kondisinya banyak pasti. Nah, biasanya ini sebenarnya untuk activity diagram ini bisa digunakan di apa ya? Gambarnya itu bisa di Visio atau yang lain lah seperti itu. Cara menggambarnya kalau misalkan kalau di Windows ya Visio seperti itu biasanya. Gambarkan bagaimana prosesnya. Tapi kalau kalian gambarkan di Word, kalian akan kesulitan nih karena banyak apa ya? Banyak simbol-simbol yang agak jarang ditemukan seperti itulah. Oke, sampai di sini tidak pertanyaan ya? Atau sudah sedikit dapat informasi sebelumnya di PBO mungkin? Oke, saya lanjut. Nah, pada dasarnya dalam activity diagram atau diagram sebuah aktivitas itu canggih. Ya, pada dasarnya canggih dan merupakan diagram aliran data yang terbaru. Kenapa? Kenapa dibilang canggih ya? Karena itu tadi banyak digunakan. Jangankan kalian sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja banyak digunakan oleh analisis tersebut. Tapi kebanyakan, kalau misalkan konsultan itu kebanyakan adalah timnya sendiri, analis sendiri, kemudian pemeriksaan sendiri, kemudian bagian implementasinya sendiri, bagian testingnya juga sendiri lagi. Jadi tidak dalam lingkup yang satu. Kalau di dalam kampus kan biasanya kalau kalian buat sebuah tugas akhir ya mau tidak mau kalian buat sebuah activity diagram tersebut. Kalian pun juga yang sebagai apa? Sebagai pembuat programnya. Dan satu lagi kalian juga sebagai testingnya juga seperti itu. Nah, secara teknis diagram aktivitas atau activity diagram ini menggabungkan ide-ide dalam proses pemodelan dengan teknik yang berbeda, termasuk dengan model acara, ya tadi dengan step chart dan pattern match tergantung dengan kondisinya. Nanti kalau step chart akan saya jelaskan di minggu depan. Sebenarnya menggabungkan sebuah ide-ide ini kan lebih sulit ya, tapi dengan activity diagram ini memudahkan. Kenapa? Nah, itu tadi dibilang boleh dikatakan canggih, salah satunya canggih. Bisa menggunakan aliran data yang terbaru, seperti itu. Tergantung dari sebuah kondisinya. Kalau kondisinya misalkan tidak menggunakan dengan aktivitas yang terbaru, tidak apa-apa, tapi minimal sudah kalian mengerti tentang simbol-simbol tersebut. Kemudian, notasi apa saja sih yang digunakan di dalam activity diagram? Nah, ada activity, itu adalah notasi yang menggambarkan sebuah pelaksanaan dari beberapa proses di dalam aliran pekerjaan. Karena notasi yang menggambarkan ini adalah aktivitasnya.
Kita menggambarkan pelaksanaan dari beberapa proses. Dari awal sampai di akhir tadi, sampai prosesnya. Dari awal seperti apa, prosesnya, kemudian bagaimana, kemudian sampai outputnya seperti apa. Activity inilah dikatakan di dalam notasi yang ada di dalam activity diagram. Kemudian ada transition. Nah, transition di sini adalah notasi yang digunakan untuk memperlihatkan jalan aliran kontrol dari aktivitas ke aktivitas yang lain. Berarti transisi ini adalah, anggaplah transisi. Transition itu adalah bahasa Inggrisnya. Transisi adalah untuk apa? Untuk memperlihatkan aliran datanya, aliran kontrolnya. Dari aktivitas yang A ke aktivitas yang B, ke aktivitas yang C, sampai balik ke yang A lagi. Bagaimana prosesnya? Sebenarnya, secara tidak langsung, kalian sudah gunakan ini di flowchart. Secara tidak langsung. Tapi kalau misalkan di flowchart, belum bisa menjelaskan secara detail seperti apa. Sedangkan di activity diagram ini sudah dijelaskan seperti apa kondisinya. Kalau di flowchart itu kan lebih ke detailnya saja ya, tidak sampai ke yang bentuk aktivitasnya secara langsung itu. Kemudian ada decision atau apa? Atau adalah notasi yang menandakan kontrol cabang aliran berdasarkan decision point atau keputusan. Decision di sini adalah keputusannya, menandakan bahwa kontrol cabang tersebut tergantung apa? Tergantung poin dari keputusan apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah synchronization bars. Kalau synchronization bars adalah aliran kerja yang notasinya ini menandakan bahwa beberapa aktivitas dapat diselesaikan secara bersamaan atau paralel. Berarti sinkronisasi antara aktiviti yang A dengan aktiviti yang B bisa bekerja sama. Bisa bekerja secara bersamaan. Bisa diselesaikan secara bersamaan. Tergantung apa? Tergantung tadi. Namanya saja activity diagram. Secara tidak langsung kan dengan menggunakan paralel berarti adalah apa? Memudahkan. Tidak perlu lagi satu persatu lagi digambarkan. Misalnya customer gambar dulu. Customer ini ngapain aja? Prosesnya seperti apa? Kemudian tadi ATM bank itu seperti apa saja yang dilakukan, kemudian sampai banknya bagaimana. Nah, itu kan tergantung dari kondisinya. Nah, activity diagram inilah yang menunjukkan atau menandakan bahwa apa saja proses ketika aktivitas itu diselesaikan. Bagaimana cara prosesnya? Nah, ini synchronization bar, mensinkronisasilah aliran kerjanya seperti apa. Jadi kan kalau bilang kayak gini aliran kerja seperti ini. Mulai dari awal, masukkan kartu, kemudian PIN-nya apa, nomor berapa, kemudian diselesaikan, dikelola oleh si bank tersebut. Apakah ini benar PIN-nya atau tidak? Kalau tidak benar, berarti otomatis dia akan kembali atau cancel. Tapi kalau benar, dia lanjutkan. Transaksinya untuk apa? Ya kan? Besarannya berapa? Misalkan untuk mengambil tarik tunai, misalkan seperti itu. Besarannya berapa? Kondisi berapa? Nah, dicek nanti oleh si ATM tersebut. Nah, itulah kondisinya. Sampai di sini masih bingung atau sudah terbuka? Atau minimal sudah dapat lah. Karena di VBO kalian sudah belajar ini ya. Takutnya nanti kalian sudah lupa kayak Mbak Firly. Nanti kalau lupa, bingung lagi nanti. Karena kalau lupa itu, apa ya Mbak? Nanti kalian akan bingung ketika nanti sudah tugas akhir. Biasanya seperti itu. Mau tidak mau kan kalian buka catatan lagi. Mau tidak mau kan kalian harus beli buku lagi. Minimal sudah tahu, oh seperti ini Pak. Nanti ini akan ada tugas. Nanti saya akan jelaskan tugasnya. Ketika saya kirimkan ke melalui Mbak Firly atau melalui grup nanti. Kemudian use case diagram. Use case diagram sini adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Aktor di sini siapa? Si penggunanya tersebut. Atau boleh dibilang, aktor di sini adalah orang yang sebagai subjeknya. Seperti itu. Use case ini bekerja dengan cara deskripsikan tipe interaksi antara user, pengguna, sebuah sistem tersebut dengan sistemnya sendiri. Jadi, dikerjakan itu seperti apa kondisinya, dideskripsikan seperti apa.
dari sebuah cerita yang di dalam sistem tersebut dipakai. Aktor ini misalkan kalian. Kalian ini sebagai aktor, sistemnya apa? Sistemnya adalah si komputer tersebut. Use case ini menggerakkan seperti apa? Abstraksinya. Abstraksi itu kan boleh dibilang apa ya? Dalam bentuk seperti hayalan lah, tapi digambarkan secara sesungguhan di dalam tersebut, di dalam sistem tersebut. Oh, aktor ini bekerjanya seperti ini. Dengan dia apa saja aktornya seperti apa banyak. Nah, contohnya seperti ini, contohnya misalkan aktor ini sih pasien misalkan dalam rumah sakit. Pasien ini datang, pastikan dia komunikasi dulu, misalkan saya ingin konsultasi dengan dokter ini, misalkan seperti itu. Pastikan secara tidak langsung, rata-rata kan hampir rata-rata rumah sakit itu sudah menggunakan online ya, hampir rata-rata. Dia komunikasi dengan adminnya, kemudian nanti si adminnya akan menyampaikan poinnya apa saja sih yang perlu disampaikan kepada dokter, seperti itu. Nah, nanti dokternya itu apakah akan menerima komunikasi tersebut atau tidak, nanti tergantung dari si adminnya. Oke, misalkan hari ini, misalkan akan konsultasi dengan misalkan dokter Boyke, misalkan tentang apa, tergantung, misalkan seperti itu. Lihat adminnya dia, komunikasi. Sebenarnya sih sama halnya ketika, ini komunikasi biasa sih, cuman dalam bentuk gambar saja, seperti itu. Buat keputusannya, buat gambarannya seperti apa, nanti si dokter Boyke misalkan, oke saya bisa hari ini, misalkan. Nanti si pasien akan ketemu, baik itu secara offline maupun online, tergantung dari kondisinya. Nah, nanti dari pertemuan itu terjadilah use case-nya seperti apa, alurnya bagaimana. Nah, itu use case itu hampir seperti yang tadi, seperti activity, cuman hanya beda untuk penggambarannya saja. Itu, seperti itu. Jadi, ya sedikit lah kalian. Nah, penjelasan dari gambar di atas ini adalah aktor ini berperan sebagai si pasien tadi sudah jelaskan. Nah, dia melakukan komunikasi dalam apa? Dalam membuat sebuah janji dalam sebuah kasus tersebut. Karena ini contohnya misalkan adalah di rumah sakit, misalkan seperti itu. Nah, use case juga memiliki bagian yang berguna. Apa saja sih bagiannya adalah use case ini dapat menjelaskan fasilitas yang ada atau kebutuhannya seperti apa. Requirement, kebutuhannya seperti apa. Dijelaskan fasilitasnya apa saja yang ada. Kemudian komunikasi dengan klien. Contoh dengan klien tadi misalkan dengan dokter, melalui admin misalkan seperti itu. Kemudian membuat sebuah tes dari kasus-kasus secara umum. Gambarannya berarti secara tidak langsung adalah tes secara global. Dibuat tesnya misalkan seperti itu. Contoh misalkan Mbak Fili ingin ketemu dengan Pak Rektor misalkan. Pastikan tidak langsung ketemu dengan Pak Rektor langsung. Mau tidak mau adalah misalkan melalui bagian stekersnya dari rektorat misalkan seperti itu. Melalui itu komunikasi nanti akan disampaikan oleh si Pak Rektor. Nah, Pak Rektor nanti akan kirim surat balik misalkan atau apa pesan balik melalui admin tersebut, nanti akan ketemu saya di hari ini misalkan seperti itu. Inilah bagiannya. Contoh seperti itu. Ada proses alurnya. Namanya saja use case diagram seperti alur. Jadi tidak ujuk-ujuk misalkan ketemu dengan Pak Rektor pun tiba-tiba langsung datang ke ruangan, tidak mungkin. Pasti ada prosesnya bagian-bagian tertentu. Kecuali misalkan anaknya Pak Rektor. Kecuali lagi misalkan keluarganya Pak Rektor beda cerita, seperti itu. Kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa ada prosesnya. Ketemu dengan Pak Rektor apa saja yang diperlukan, kebutuhannya apa saja. Di situ kan sudah dijelaskan fasilitasnya apa saja. Misalkan ingin komunikasi dengan klien melalui apa saja. Tes dari kasus yang secara umum adalah secara gambaran besar, tergantung kondisinya. Sebenarnya ini dalam lingkup kalian, tapi kalian tidak pernah merasa gitu. Sebenarnya use case ini dilakukan kalian sebenarnya. Contoh misalkan ingin ketemu dengan orang tua kalian di rumah. Mau tidak mau kalau sekarang sih pasti langsung komunikasi gitu ya. Tapi kalau secara adabnya adalah karena kita orang timur, adabnya adalah datang ke rumah misalkan atau lewat pesan seperti itu, tidak tiba-tiba langsung telepon sih. Kan adabnya seperti itu ya. Baiklah misalkan datang ke rumah misalkan secara langsung
Ingin ketemu dengan siapa? Dengan orang tuanya misalkan. Contohnya misalkan pacar kalian misalkan. Ingin ketemu dengan Mbak ini Pak, Om, Tante misalkan seperti itu. Tergantung kondisinya, komunikasi seperti apa. Nanti misalkan diizinkan, boleh masuk misalkan gitu. Atau misalkan tidak diizinkan berarti mau tidak mau kan ada penolakan, boleh pulang seperti itu. Nah, ini use case-nya seperti ini. Dilakukan kalian tapi kalian tidak merasa seperti itu. Sebenarnya proses ini sudah kalian lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi cara gambarnya seperti apa sih Pak? Nah ini cara gambarnya ini yang kalian masih bingung. Seperti itu. Ya, Mbak, betul ya. Kalau pacar datang ke rumah kan tidak ujuk-ujuk langsung ketemu kalian ya. Pasti ketemu dengan orang tua kalian, bener nggak? Pastinya bener, nggak mungkin. Karena tidak mungkin tidak harus diizinkan dulu orang tua kalian. Baru ketemu dengan si pacarnya. Seperti itu. Itu adab yang benar. Tapi kadang-kadang kan ketemu di gang ya. Nggak tahu ketemu gangnya jam berapa. Jangan diikutin kalau kayak gitu. Jadi mau tidak mau ketemu lakukan. Ini case sebenarnya. Aktornya sama saja sih, aktornya ya cowok kalian tadi, misalkan pacar kalian, seperti itu. Sampai di sini yang tanyakan, silakan. Jangan senyum-senyum, saya tahu pacar kalian pasti keluar langsung telepon. Atau ketemuan depan gang pastinya. Ya silakan mungkin tanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan. Nah, secara umum, use case diagram ini adalah pola dari perilaku sistem tersebut. Kemudian urutan transaksinya yang berhubungan ini adalah yang dilakukan oleh si satu aktor. Kondisinya apa? Tergantung kondisinya. Misalnya dengan apa? Biasanya seperti itu. Polanya adalah dari sistem tersebut. Lalu transaksi hubungannya adalah yang dilakukan oleh si aktor tersebut. Kenapa? Aktor inilah yang berperan sebagai subjeknya. Berarti mau tidak mau sebagai pemeran utama. Kalau misalkan di film ya pemeran utama seperti itu. Aktor inilah sebagai pemeran utamanya langsung. Kemudian use case juga terdiri dari use case sendiri itu. Kemudian aktornya, kemudian relationship itu adalah hubungannya seperti apa. Kemudian sistem boundary boxes-nya adalah opsional, tergantung kondisinya, fleksibel lah. Kemudian package-nya, paketnya seperti apa, juga opsional. Tapi dari tiga bagian ini, use case, aktor, dan relationship ini adalah bagian terpentingnya di dalam use case diagram. Kalau sistem boundary sama package ini adalah opsional, tergantung kebutuhan. Tapi yang paling penting ini ya tadi, use case-nya itu sendiri, kemudian aktornya, peran utamanya, dan kemudian hubungannya, relationship-nya. Siapa saja. Inilah bagian-bagian yang terpenting di dalam use case diagram. Jadi, kalian sudah punya gambaran ya, sedikit ya, tentang apa sih itu, activity juga seperti apa. Karena aktivitasnya tidak terlalu banyak, tidak mau harus kejar tayang. Kalau saya jelaskan satu persatu nanti malah banyak, kalian tidak mendapatkan informasi yang detail seperti itu. Jadi saya ambil inti-intinya saja. Seperti itu. Kalau cuma hanya bahas activity diagram, bisa satu semester kalian bisa menyelesaikan itu. Karena banyak contohnya. Banyak hal juga di situ. Yang ada kalian nggak terburu kuliah nanti. Seperti itu. Kemudian, kenapa bagian ini terpenting secara tidak langsung dari apa? Dari pola pikir sistem tadi. Dan hubungannya bagaimana. Di sini kan udah menjelaskan pola pikir sistem, hubungan, dan aktornya. Di sini juga menjelaskan use case, aktor, dan relationship-nya, hubungannya. Nah, aktor dengan hubungannya inilah yang paling penting. Use case ini adalah apa? Kasusnya langsung. Seperti apa? Alur kasusnya bagaimana? Aliran kerjanya seperti apa? Itu. Nah, kelebihan dari use case ini adalah apa? Ada beberapa kelebihan yang dimiliki si use case. Pertama adalah interaksi antara pengguna dan sistem lain dengan sistem yang akan dibuat cukup tergambar dengan baik. Berarti secara tidak langsung, walaupun kalian tidak jago gambar, tidak jago desain, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah memiliki informasinya, memiliki ilmunya mengenai use case ini. Karena
Kalau bilang gambar bagus, misalkan seperti itu, belum tentu bisa membuat sebuah use case. Karena kan ini dikerjakan oleh komputer. Tidak apa-apa, kalian tidak jago gambar, tidak jago melukis, tidak jago apapun. Tapi minimal kalian sudah dapat ilmunya tentang use case ini seperti apa. Use case ini adalah interaksi antara pengguna dan sistem. Kenapa? Hanya cukup kita gambarkan saja di dalam sistem tersebut. Dengan baik pastinya. Kalau sudah belajar dengan baik, berarti secara tidak langsung sesuai dengan rule-nya, dengan aturannya di dalam simbol tersebut. Kemudian yang kedua adalah penggambaran dengan sederhana, membuat identifikasi kebutuhan atau requirement tersebut dengan use case dapat lebih mudah untuk dipahami. Gambarnya tidak perlu sulit, sederhana saja. Yang terpenting adalah mudah dibaca oleh si pembaca tersebut. Berarti secara tidak langsung, kalian gambar ini, kalian juga mengerti, oleh orang yang awam pun akan mengerti maksud dari gambar tersebut. Itulah use case. Mudah dipahami. Tapi memiliki juga tergantung dari kebutuhannya, requirement-nya seperti apa tadi. Karena kalau sudah bicara requirement, kebutuhan, tergantung kebutuhannya kalian seperti apa, atau perlu gambar seperti banyak atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan identifikasi kebutuhan atau requirement. Di sini adalah berdasarkan top down atau keinginan dari manajemen level atas maupun bottom up atau keinginan pengguna akhir. Berarti secara tidak langsung ini sudah angka maksimal. Misalkan contoh di angka 100. Top level. Kemudian sampai yang terbawah atau terendah. Ada siapa? Si usernya. Pengguna terakhir adalah user yang tersebut. Berarti secara tidak langsung tingkatan posisinya sudah dianggap sebagai posisi yang tertinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dapat menginclude atau memasukkan fungsionalitas use case tersebut sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Sama halnya seperti kalian. Tadi saya jelaskan. Kalau alurnya benar ya, misalkan seperti itu. Misalkan malam mingguan, misalkan seperti itu. Kan tidak ujuk-ujuk telepon ketemu di depan gang, tidak. Pasti kan secara tidak langsung kalau sesuai dengan adabnya adalah ketemu dengan orang tuanya, datang ke rumahnya, itulah tertinggi top down. Top levelnya di situ. Dan terendahnya apa? Kalian diajak malam mingguan, misalkan seperti itu. Terendahnya seperti itu. Jadi ditentukan dulu top levelnya seperti apa sampai di titik terendahnya. Kenapa di sini juga bicara include-nya? Include dari kita fungsionalnya seperti apa? Karena use case ini juga tergambarkan dalam diri kita sebenarnya. Tetapi kita belum bisa menggambarkan dalam bentuk gambar. Itu yang kesulitannya kalian. Jangankan kalian, saya juga kesulitan. Karena apa? Yang ada di dalam diri kita itu kan banyak. Contoh seperti itu. Banyak yang harus dikerjakan, banyak harus apa, seperti itu. Jadi, itu penjelasannya. Sampai di sini paham ya? Iya Pak. Pak, ternyata yang ini bukan di PBO Pak. Pas semester 1 saya nggak dapat, ini dapatnya di semester 2 yang aplikasi komputer. Yang tentang API itu. Sama use case. Benar. Terus di PBO, saya jelasin sedikit, tapi nggak banyak sih sebenarnya. Karena ada beberapa pertemuan sih memang. Kalau sudah jelaskan oleh kalian kan, nah ini kan saya cuma mengulas kembali sebenarnya berkaitan antara aplikasi komputer ini kemudian nanti ke apa saya lupa. Sistem informasi itu ada beberapa sih ke saya lupa tuh, nanti diingat kembali deh. Jadi ini berkaitan kalau di S1 ya, tapi kalau di S2 itu nanti ini akan dijelaskan di PBO, kemudian penggambaran seperti apa, ada namanya apa ya khusus, jadi dia akan menjelaskan tentang diagram ini hanya 1 semester nanti, saya lupa mata kuliahnya itu. Dijelaskan tentang diagram aja pokoknya. Dikasih tahu gambarnya seperti ini, nanti akan seperti apa prosesnya, banyak sekali nanti pokoknya. Itu yang akan menjelaskan.
Ya mudah-mudahan kalian bisa ambil kuliah S2 semuanya. Mudah-mudahan saya doakan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat di-include, dapat dimasukkan oleh lebih dari satu use case. Sehingga duplikasi atau apa ya, copy paste-nya lah seperti itu. Fungsionalitas ini dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang common, seperti yang di awal. Jadi include kalian seperti apa prosesnya, use case-nya bagaimana, fungsinya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah dapat mengextend atau memperpanjang dari use case yang lain dengan behavior-nya sendiri. Berarti secara tidak langsung use case ini bisa diperpanjang dengan apa? Dengan kebutuhan kita. Contoh misalkan kalian modifikasi dalam sebuah use case tersebut. Bagaimana prosesnya? Akan ada proses alurnya nanti. Seperti apa kondisinya. Itulah yang mengenai use case diagram. Lalu selanjutnya adalah sementara hubungan generalisasi ya, antara use case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. Kalau sudah bicara spesialisasi secara tidak langsung adalah utamanya. Khususlah seperti itu. Use case ini bersifat general. Secara hubungannya, tetapi bisa menunjukkan bahwa ini adalah spesialisasi tentang use case itu sendiri. Prosesnya bagaimana? Tergantung kondisinya. Nah, use case juga memiliki kelemahan atau kekurangannya. Kekurangannya adalah mengenai data yang masih kurang teridentifikasi dengan baik. Nah, ini belum teridentifikasi dengan baik, maksudnya adalah datanya ini kan banyak. Kadang ya, misalkan data kalian dengan data kampus memiliki perbedaan, data kampus lebih banyak pastinya. Kenapa? Bahasanya cuma tidak hanya satu titik saja, tapi beberapa titik. Tapi kalau misalkan menggunakan datanya kalian, secara tidak langsung kurang identifikasi. Masalahnya belum jelas seperti itu. Itu kelemahannya di dalam use case diagram. Tapi untuk selanjutnya dengan menggunakan hal yang lain mudah seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Oke, silakan mungkin tanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kayaknya sudah bingung ya. Nah, ini use case diagram. Aktornya satu pasti kan. Aktornya adalah si operator ATM. Si operator ATM ini sebagai aktornya. Nah, dia apa saja sih yang dilakukan sama si aktor ini? Pertama adalah start dan shutdown ditutup. Kalau bicara start berarti kan dimulai ya, seperti apa kondisinya. Di operator ini ngapain aja nih kerjaannya seperti itu. Nah, ada namanya nasabah dan si bank ini. Pekerjaannya apa saja sih? Sebenarnya transaksi. Ujung-ujungnya adalah transaksi. Kalau di ini ya, kalau di apa namanya di dalam ATM maupun di bank misalkan seperti itu.
ujungnya adalah transaksi. Transaksinya di sini adalah apa saja? Ada namanya cek saldo, kemudian tarik tunai, dana transfer. Inilah include di sini adalah sesinya. Kenapa dibilang include dari transaksi adalah sesinya? Karena bagian-bagian inilah yang berbeda-beda nih. Gak mungkin nih cek saldo satu dengan tarik tunai bagiannya sama, tidak mungkin. Pasti satu bagian tersendiri. Cek saldo tersendiri, kemudian tarik tunai sendiri, transfer juga sendiri. Walaupun dalam beberapa menu ya, misalkan seperti itu. Sesinya berdiri sendiri-sendiri. Include adalah transaksi itu sendiri. Transaksinya untuk apa? Untuk dia si nasabah ini melakukan untuk apa? Misalkan contoh ingin cek saldo saja, datang ke ATM hanya ingin cek saldo, ya tidak salah. Kemudian niatnya cek saldo gitu kan. Contoh lagi, misalkan si nasabah ini datang ke ATM untuk tarik tunai, ya tidak masalah, tarik tunai saja. Dia ingin tarik tunai untuk ambil apa? Untuk misalkan membeli barang apa-apa seperti itu. Kemudian si datang ke ATM ingin transfer, biasanya kan banyak tuh kalau penjual misalkan seperti itu lewat ATM misalnya, karena untuk memudahkan misalkan seperti itu, transfer barang kemana seperti apa transaksinya tergantung kondisinya. Sebenarnya contoh ini secara tidak langsung bisa digambarkan dalam bentuk grafik diagram tadi yang saya bisa jelaskan di awal tadi, hampir mirip-mirip seperti itu. Silakan mungkin tanyakan belum saya lanjut. Ada yang izin Mbak Firly ke Mbak Firly selain Mbak Amalia? Nggak ada sih Pak. Kamalia aja, yang lain nggak ada kabar. Aulia, kemudian Mas Rehan, sama Mbak Novita nggak ada info ya? Atau tadi Iya masuk Pak, kelas? nggak ada info apa-apa ke saya. Tadi Tadi sih masuk kelas? masuk. Iya, masuk Oh, kelas pas mata kuliah pertama. itu prosesnya dari kalian sebagai apa? Sebagai nasabah, contohnya seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung tentang use case? Bapak mau nanya, itu kan yang Ya, digambar, berarti aktornya ada use case-nya itu ada 3 orang ya Pak? sebenarnya sih Gimana, Pak? atur utamanya di sini sih Mbak, operator ATM ini. Kan gambarin pertama dulu, kemudian gambarin selanjutnya. Karena kan si nasabah ini kan nggak mungkin aktor. Boleh sebagai bilang, sebenarnya aktor utamanya itu tadi operator ATM. Karena kan dia membuka dan menutup proses dari transaksi seperti itu ya. Nah, nasabah ini boleh dibilang aktor keduanya lah. Si nasabah ini misalkan ingin ngambil apa seperti itu. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang ini ada beberapa aktor sih Mbak sebenarnya Mbak, tapi aktor utamanya adalah si ATM ini, si operator ATM ini. Jadi sebagai subjek secara tidak langsungnya. Makanya di sini ada jelaskan tentang startnya, kemudian ada shutdown-nya, loop-nya. Proses inilah yang akan bergerak ke sini, ke transaksi ini. Biasanya kan kadang-kadang ada misalkan bank, misalkan bank ini tutup hanya sampai jam 9, misalkan contoh seperti itu, ada seperti itu. Berarti secara tidak langsung operator ATM ini menutup akses untuk apa? Akses untuk transaksi atau apapun di dalam ATM tersebut. Contoh seperti itu. Atau bahkan misalkan sampai jam 8 atau jam 9, misalkan contoh PPKM kemarin ya, misalkan hanya bisa sampai jam segini, tidak bisa sampai 24 jam. Tergantung apa? Tergantung tempatnya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan di bank-bank itu rata-rata kan dia kalau sudah jam kerja ya tutup, misalkan seperti itu. Karena tidak ada proses tadi, baik itu transaksi atau apapun. Tapi kalau misalkan di ATM, misalkan contoh ATM misalkan di Indomaret atau di Alfamaret atau di apapun lah, pasar swalayan apapun, pasti kan secara tidak langsung 24 jam. Atau bahkan ada yang sampai jam 10 malam, tutup, selesai. Kenapa? Dia tidak mau mengambil resiko tinggi, misalkan seperti itu. Misalkan pencurian atau kejahatan atau apapun. Nah, operator ini biasanya bekerja secara bergantian atau shift-shiftan, biasanya seperti itu. Baik itu membuka maupun menutup. Jadi ada jam tertentunya. Itu Mbak. Sebenarnya sih bisa dikatakan juga sih nasabah juga sebagai aktor juga. Karena aktornya apa? Sebagai orang yang melakukan transaksi itu.
Nanti kalau misalkan kalian buat ini nih, buat contoh misalkan gambar bahkan ini, nanti yang saya jelaskan tadi, bisa beberapa lembar. Banyak makan ini seperti ini. Gambar seperti ini. Karena kalian kan buat sistem ya. Sistem itu kan tidak mungkin sistem yang kecil. Secara tidak langsung kan. Sistem yang lumayan besar lah. Kalau saya bilang besar, nanti kalian akan kesulitan juga. Lumayan besar. Gambarkan orangnya, aktor siapa aja yang berperan. Kemudian include-nya apa saja. Include-nya di sini adalah pekerjaan yang dilakukannya apa saja. Seperti itu. Hampir mirip ya dengan si activity. Tapi kalau di activity lebih kepada gambar cara melakukannya. Tidak ada aktornya. Bingung ya Mbak Fili ya? Enggak sih Pak, udah mulai paham dikit-dikit yang dari tadi dijelasin. Oke. Yang lain belum tanya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini adalah deskripsi dari sebuah kelompok yang objek-objek ini dengan atau properti, kemudian perilaku atau operasinya, dan relasinya yang sama. Secara tidak langsung, kelas diagram ini boleh dikatakan diagram kelas. Maksudnya kenapa diagram kelas? Pasti kalau sudah bicara diagram kelas, berarti ada subkelasnya. Dideskripsikan. Kelompok, sudah bicara kelompok, berarti tidak langsung adalah sub-subnya tersebut. Objeknya adalah apa saja, propertinya pertama. Kemudian perilakunya, operasinya tersebut, dan relasinya apa saja. Yang dibutuhkan itu adalah sama. Sehingga dengan adanya kelas diagram ini dapat memberikan pandangan global secara meluas, secara keseluruhan, secara umum, atas sebuah sistem. Nah, hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Secara tidak langsung, kelas-kelasnya ini makin banyak. Ya, seperti itu. Sub-sub kelasnya makin banyak sekali. Karena apa? Karena kalau sudah bicara kelas-kelasnya ini secara tidak langsung, maka kelas-kelasnya ini terbagi dalam beberapa kondisinya. Seperti itu. Jadi, kelas diagramnya adalah bagian ketiganya sebenarnya. Nanti kalian akan terjun ke sini mau tidak mau. Walaupun hanya ini satu kali pertemuan, mau tidak mau kalian membuat ini bisa beberapa kali pertemuan. Kenapa sih bilang kayak gitu? Karena ini akan kalian gambarkan nanti. Kalau misalkan kalian mau mengambil tugas akhir, kalau tidak mau berarti kalian punya hal yang lain. Seperti itu. Nilai bagian-bagiannya seperti apa, kelompok-kelompoknya seperti apa. Deskripsikan kelompok ini, kelompok A, misalkan kelas A, kemudian kelas B, kelas C, sampai kelas Z. Dideskripsikan dulu satu persatu, kemudian apa yang perlu dilakukan relasinya dari A ke B ke Z sampai yang terakhir tersebut. Kalau secara umumnya, secara globalnya, sistem ini mengerjakan. Kalau sudah terhubung, secara tidak langsung, kelas-kelas ini sudah terhubung secara relasinya tadi. Seperti itu. Tapi dari tergantung kondisinya tadi. Sampai di sini masih bingung, silakan ditanyakan. Kalau kelas sih agak bingung pasti sih. Nah, contoh seperti ini, pas diagram. Rumit ya, rumit. Saya bilang rumit, karena biasanya ini digunakan di Microsoft, apa ya, saya lupa. Di Microsoft tuh ada Microsoft Access. Kas diagram ini biasanya. Contoh misalkan di sini saya buat berbeda yang dengan yang tadi ya. Contohnya adalah absensi. Hampir sama dengan kalian kerjakan di apa ya, bahasa sila. Hampir sedikit.
Tetapi perbedaannya adalah kita menggambarkan secara langsung kondisinya dari kelas diagram tersebut. Contohnya ini adalah kelas diagram dari apa ya? Dari sebuah sekolah atau sebuah apapun ini. Titelnya, ID-nya ada, integernya ada, ya kan? Di sini terjelaskan integernya apa saja. Misalkan integernya tidak boleh lebih dari 5 angkanya. Kemudian di dalam integernya tersebut adalah titel, ada judulnya. Judulnya apa saja. Dan kita deskripsikan. View di sini adalah misalkan tidak lebih dari beberapa integer nomornya. Kemudian ada location. Location di sini adalah ID-nya berapa. Kemudian nama lokasinya di mana. Ya kan? Kemudian short time. Short time itu kependekan dari nama tersebut seperti apa. Sebenarnya secara tidak langsung di sini adalah foto ini di sini adalah sebagai utamanya. Dia yang bergerak secara ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang seperti itu. Nah, apa ya? Foto misalkan contoh foto, ingin kalian foto misalkan di mana ya? Contoh misalkan di Fujifilm lah, misalkan seperti itu. Nanti akan dijelaskan proses alurnya bagaimana. Kita deskripsikan, kemudian pastinya kan data tersebut privasi ya, secara tidak langsung. Apakah perlu di-update atau tidak? Nah, nanti ada albumnya. Album itu misalkan apa, tentang apa, kemudian lokasinya di mana. Kemudian tag-nya, apa kita perlu tag ke apa, bagian apa, seperti itu. Kemudian kita komen, misalkan seperti itu, dan membernya. Nah, sebenarnya ini secara tidak langsung adalah bisa juga digunakan sebagai media sosial oleh kalian, misalkan seperti itu. Proses-proses ini bisa kalian lakukan dalam media sosial juga. Tapi kadang kan kalian buat sebuah proses dalam media sosial, terkadang di media sosial itu kan kadang kalian sudah tahu tempat misalkan di mana, fotonya apa saja, lokasinya di mana, tergantung kebutuhannya misalkan seperti itu. Ini bisa kalian lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam artian tidak hanya dalam satu posisi saja. Seperti itu. Mungkin yang ditanyakan silakan. Itu bagiannya. Jadi sebenarnya kelas diagram ini juga salah satu bagian dalam UML juga. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya lanjut ya. Sebentar ya, saya tinggal dulu ya sebentar ke kamar mandi ya. Ya, Pak.
Silakan mungkin tanyakan mengenai kelas diagram sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ada kesulitan kah mengenai kelas diagram atau activity diagram maupun use case diagram? Silakan. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen apa saja yang menyusun kelas diagram tersebut. Apa saja sih? Ada komponen atas. Nah, komponen atas di sini adalah bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan baik itu dalam mengaplikasikan atau objeknya seperti itu. Contoh komponen atas itu seperti ini. Di sini kan namanya ada album, location, foto, tag, sebenarnya location atas. Komponen atasnya. Kemudian komponen tengah. Nah, komponen tengah di sini adalah komponen ini yang berisikan tentang atribut kelasnya yang digunakan untuk deskripsi dari kualitas kelas tersebut. Kenapa? Nah, contoh seperti ini. Ini deskripsinya seperti ini. Gimana cara pekerjaannya? Isinya. Yang pasti adalah isinya komponen tengah itu. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan ketika apa? Ketika mendeskripsikan instance dari kelas tersebut. Mau tidak mau, ketika dideskripsikan tersebut secara detail. Contoh misalkan, di kelas kalian ini kan misalkan ada 8 orang, misalkan seperti itu. Pastikan secara tidak langsung, pengklasifikasiannya adalah berbeda-beda. Apalagi deskripsinya berbeda-beda. Antara Mbak Firly dengan Mbak Ulia pastikan berbeda. Secara pengklasifikasiannya, secara deskripsinya. Tidak mungkin sama. Walaupun di dalam satu kelas itu sudah sama-sama di kelas SI, misalkan seperti itu. Ada perbedaannya. Karena apa? Di sini saja ya, tadi saya kasih contohnya ya. Di sini saja, walaupun sini ada album, deskripsinya berbeda nih. Ada ID, ada judulnya, ada deskripsinya, ada kita bisa lihat apa saja, seperti itu. Nah, dari bagian-bagian ini sudah berbeda. Tidak mungkin dalam suatu bagian yang sama, contoh di foto. Kalau di foto ini kan sudah jelas secara keseluruhan, uploadnya kapan, ya kan? Kemudian ini kita bisa lihat tidak, apakah ini bentuknya privasi atau tidak, seperti itu. Tidak jelaskan yang lain. Maksudnya kalau member dimasukin ke upload foto kan tidak mungkin. Kalau namanya email, member di sini kan lah namanya siapa, kemudian nomor teleponnya berapa, emailnya apa, kemudian alamatnya di mana, seperti itu. Itu hampir sama seperti kalian sebenarnya. Contoh misalkan kalian kuliah di TTS, ya, data mahasiswa dengan nama siapa, ID-nya berapa, misalkan seperti itu. ID-nya di sini adalah misalkan NIM-nya berapa, kemudian namanya siapa. Ketika dimasukkan NIM, nanti akan muncul secara keseluruhan data kalian. Tidak perlu tulis lagi nama ini, kelas ini, kemudian ini seperti ini sampai banyak sekali. Tidak. Ketika dimasukkan satu NIM saja dalam bentuk NIM, itu akan muncul secara keseluruhan data kalian. Biasanya seperti itu kalau di kampus. Begitupun juga dengan di sekolah. Berbeda halnya dengan kalian, misalkan membuat apa ya, misalkan dalam membuat tadi saya jelaskan secara pendefinisikan deskripsi secara satu kelas saja berbeda-beda. Karena apa? Kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Secara tidak langsung, bahwa kelas diagram di sini adalah apa ya? Boleh dibilang sebagai suatu bagian yang masih ada kaitannya dengan tadi ya, activity maupun dengan use case. Tetapi penggambarannya berbeda seperti itu. Lebih kepada deskripsinya. Kemudian komponen bawah. Nah, komponen bawah di sini adalah bagian ini sebagai komponen kelas yang menyertakan
operasi kelas tersebut yang ditampilkan dalam format daftar. Contoh, misalkan tadi komponen bawah misalkan misalkan data kalian seperti apa, kemudian bagaimana isinya dari kalian seperti itu. Nah, itu contoh kelas komponen bawah. Karena ini menyertakan saja ketika dimasukkan input namanya, tiba-tiba muncul namanya, misalkan berapa NIM-nya misalkan. Tiba-tiba muncul namanya Mbak Firly, tidak mungkin NIM tersebut muncul atas nama Mbak Aulia maupun Mas Fahmi. Tidak mungkin. Karena itu sebagai apa ya? Sebagai angka unik di dalam sebuah kampus misalkan seperti itu, atau sekolah. Angka unik. Tidak mungkin kecuali ada pemutihan. Kecuali lagi terjadi namanya drop out. Itu berbeda lagi. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi yang seperti ini, kelas-kelas ini tampilkan adalah langsung adalah format aslinya, yaitu tadi dia akan muncul tadi. Sehingga setiap operasi dari yang mengambil barisnya sendiri, komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas tersebut berinteraksi dengan data. Berarti kalau sudah bicara menggambarkan bagaimana kelas tersebut berinteraksi dengan data, berarti secara tidak langsung kelas di sini memiliki relasinya. Ini kan data. Di dalam ID ini sebenarnya data ini. Wah, keluar nih, maaf ya. Ya, saya jelaskan. Secara tidak langsung, foto tersebut sudah tahu nih, siapa yang buat. Namanya siapa. Biasanya kayak gitu ya. Tidak mungkin nih, fotonya Mbak Firly di-upload sama Mbak Bulan. Tidak mungkin. Kecuali foto tersebut secara keseluruhannya. Misalkan, tag-nya misalkan Firly Adita Putri. Misalkan seperti itu. Yang membuatnya adalah misalkan Mbak Bulan. Kecuali info tersebut dihack ya. Beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan secara tidak langsung ini adalah prosesnya. Aslinya adalah seperti ini. Hampir-hampir seperti ini. Jadi ketika membangun sebuah kelas diagram di sini, yang kalian perlu ketahui adalah yang tadi. Komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Jelas kalau komponen itu adalah objek. Nama objeknya apa? Nama subjeknya apa? Seperti itu. Kemudian kalau sudah bicara komponen tengah, berarti kan isinya. Kalau sudah bicara komponen bawah, mau tidak mau menggambarkan isinya tersebut. Interaksinya kemana saja. Apakah ini berinteraksi dengan data atau tidak? Sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian komponen tambahan. Kalau sudah bicara komponen tambahan, di sini adalah kelas. Pertama adalah kelasnya. Kenapa? Karena ini yang mempresentasikan objek atau sekumpulan objek yang memiliki persamaan strukturnya. Dipresentasikan secara objek atau sekumpulan objek tersebut. Kemudian sinyalnya. Nah, sinyal di sini adalah sebagai simbol yang mewakili komunikasi asinkron satu arah antara objek aktif. Berarti secara tidak langsung kelasnya ini harus dipresentasikan dahulu oleh si objek.
Karena apa? Agar memiliki persamaan dulu strukturnya. Kemudian, sinyalnya ini sebagai simbol yang mewakili komunikasi antara satu arah dengan objek yang aktif. Berarti secara tidak langsung, yang ada di gambar ini yang menggambarkan sebagai objek yang aktif. Objek aktif itu kemana saja? Misalkan ke album. Contoh lagi, misalkan ke lokasinya di mana. Kemudian lagi di membernya orangnya siapa. Lalu apakah ada komen? Ini. Kemudian ada tanya, ini lagi. Itulah yang menggambarkan dari sebuah kondisinya. Berarti secara tidak langsung sinyal ini ada. Ada komunikasi antara satu orang dengan si objek yang aktif ini. Berarti sudah sinkron. Sinyalnya sudah sinkron, seperti itu. Kalau tidak ada sinyal yang berhubungan dengan mewakili komunikasi tersebut, berarti secara tidak langsung tidak ada penjelasannya. Lalu bentuk dengan melakukan klasifikasi yang menentukan adalah nilai data tersebut. Jadi tipe datanya terbentuk atas apa? Atas klasifikasi dari nilai data. Karena tipe data inilah yang menghasilkan tipe primitif dan pencacahan. Berarti kalau sudah bicara primitif dengan pencacahan, berarti ada nilai-nilai yang lain dari kelas tersebut. Secara tidak langsung, kelas-kelas inilah melakukan pencacahan tadi. Contoh, tidak hanya bentuk satu saja, foto, seperti itu. Ini sudah pencacahan, kemana saja, album, ke lokasi, ke member, ke komen, ke tag. Inilah cacahnya dari si kelas diagram tersebut. Berarti secara tidak langsung, tipe datanya inilah tipe yang bisa dilakukan oleh siapapun. Lalu package atau paketnya seperti apa? Bungkusnya seperti apa? Nah, package ini dirancang karena apa? Karena untuk mengatur klasifikasi yang terkait dengan di dalam diagram tersebut. Di package tidak mungkin nih. Ini dituliskan seperti biasa saja, tidak mungkin. Mau tidak mau, dia memiliki paket. Bungkusnya seperti apa? Itu yang diperlukan sebenarnya oleh si kelas diagram ini. Secara tidak langsung, package yang di sini adalah sebagai apa? Sebagai komponen yang dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Tergantung tadi. Biasanya nanti kan saya akan jelasin tentang package diagram, tapi setelah UTS, tahu saya sih. Karena minggu depan itu tentang masih berkaitan dengan UML juga. Jadi si package ini adalah sebagai apa? Sebagai klasifikasi yang tadi saya jelaskan. Karena biar agar si tipe datanya ini tahu, oh ternyata sudah ada namanya pembungkusan di dalam satu lambang tersebut. Tidak lagi perlu ada penambahan, misalkan seperti itu. Kemudian interface. Kalau bicara interface berarti kan tatap muka. Inilah sebagai sekumpulan atribut yang didefinisikan sebagai sekumpulan perilaku yang kohesif. Berarti kalau sudah bicara interface, siapapun bisa lihat. Ya, bisa lihat seperti apa perilaku-perilaku dari yang kohesif itu seperti apa. Kemudian komponen inilah yang mirip dengan kelas, hampir mirip dengan kelas, namun memiliki setidaknya satu kelas untuk implementasinya. Berarti secara tidak langsung di sini butuh namanya kelas-kelas yang lain. Ya.
Kalau sudah bicara namun, sudah harus memiliki, berarti kan secara langsung harus memiliki kelas-kelas yang lain. Baru dia bisa menjelaskan tentang apa? Tentang dari interface tersebut. Nah, atribut inilah yang didefinisikan sebagai apa? Sebagai itu tadi, yang perilaku psikofizik tersebut. Karena kelas-kelas yang ini, kelas tidak mungkin kelasnya satu saja. Pasti memiliki kelas-kelas yang lain, seperti itu. Inilah yang diperlukan. Silakan mungkin tanyakan. Nah, saya lanjutkan. Mungkin yang tanyakan silakan sebelum saya lanjut. Seperti tidak ada. Saya jelaskan lagi. Maaf tadi terputus. Enumeration di sini adalah yang menggambarkan tipe data yang ditentukan oleh si pemula tersebut. Berarti apa? Berarti di sini penggunalah yang bisa menentukan sebagai tipe data apa, bagaimana cara pengerjaannya, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah bagian yang perlu dijelaskan secara detailnya seperti apa, bagaimana prosesnya. Nah, kemudian si enumeration ini sebagai komponen juga. Komponen yang mencakup kelompok pengenal dengan mewakili nilai-nilai pencacahan tersebut. Berarti secara tidak langsung si enumeration ini pencacahannya juga ikut dalam serta di dalam komponennya. Seperti itu. Jadi kalau sudah bicara mewakili kelompok pengenalnya, berarti secara tidak langsung inilah nilai-nilai yang bisa dijelaskan di dalam pencacahannya tadi, seperti itu. Oke. Dan objek di sini adalah sebagai apa? Sebagai item yang dapat ditambahkan ke dalam kelas diagram. Karena apa?
Kalau sudah bicara objek, berarti tidak secara tidak langsung adalah kondisi tempatnya. Benar tidak? Ya kan? Dalam kelas. Kenapa? Karena untuk mewakili konkret atau prototipe. Apakah ini jelas sebagai konkretnya atau ini sebagai prototipe, sebagai gambaran saja. Nah, terkadang objek ini tidak menyesuaikan dengan kondisi tempatnya seperti itu, atau hal yang lain seperti itu, kondisi-kondisi yang lain. Tapi kondisi inilah yang perlu dijelaskan, perlu ditambahkan ke dalam kelas diagram tersebut. Karena apa? Karena sebagai pewakilnya, sebagai wakilnya yang dikatakan sebagai nilainya yang konkret atau nilainya yang sebagai prototipe. Kalau ada artefak, yang minggu lalu sudah jelaskan ya artefak itu. Artefak di sini adalah sebagai elemen model yang mewakili entitas konkret dalam sistem perangkat lunak. Nah, elemen model inilah yang mewakili entitasnya. Entitasnya di sini ada siapa saja? Banyak. Perangkat lunak itu kan banyak sekali ya. Tidak hanya satu entitasnya saja. Contohnya misalnya database, file yang dieksekusi, komponen perangkat lunak itu sendiri, kemudian dan sebagainya. Banyak sekali. Dokumen salah satunya. Contoh dokumen tentang mahasiswa atau dokumen tentang dosen seperti itu, atau dokumen tentang selama pembelajaran selama satu semester itu apa saja. Banyak sekali kondisinya. Nah, artefak-artefak inilah yang mewakili tadi seperti itu. Dan database, banyak sekali database-nya. Misalkan contoh apa lagi, database tentang apa, tentang siswa, tentang apapun itu banyak sekali. Kemudian file yang dieksekusi. Kalau sudah bicara file yang dieksekusi, berarti di sini secara tidak langsung filenya itu sendiri berarti sudah mengalami perubahan. Lalu komponen perangkat lunak itu sendiri. Kalau sudah bicara komponen perangkat lunak, berarti kan banyak sekali ya. Tidak hanya komputer, tidak hanya sistemnya saja. Banyak sekali pasti. Silakan mungkin tanyakan. Tanyakan. Kalau sudah bicara artefak, minggu lalu sudah saya jelaskan artefak itu seperti apa, banyak sekali sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang ini dan sebagainya? Berarti secara tidak langsung contohnya masih banyak. Tapi saya hanya beri contoh sekitar 3-4 saja. Lalu, dalam sebuah sistem biasanya, beberapa kelas diagram ini yang sangat membantu dalam visualisasi. Berarti apa? Kalau sudah visualisasi, berarti kan secara tidak langsung gambarnya seperti apa. Modelnya bagaimana. Dia membantu sebagai struktur kelas dari suatu sistem yang dan bersifat statis. Kalau sudah bicara struktur kelas, berarti kan sudah banyak sekali ya struktur kelasnya bagaimana, seperti apa, dan pastinya bersifat statis. Kondisinya bisa fleksibel, kondisinya. Nah, diagram inilah yang memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Kalau sudah bicara himpunan kelas-kelas, berarti sudah ada namanya kelas-kelas yang lain. Banyak sekali. Lalu antarmuka, interface tadi, tatap muka lah. Seperti itu. Banyak sekali lagi. Dan kolaborasi dengan apa?
dengan hubungan bagaimana. Begitupun juga dengan relasi-relasi ini. Nah, relasi-relasi ini banyak sekali lagi. Apa bahasanya? Kelas-kelas, kolaborasi-kolaborasi, relasi-relasi. Berarti secara tidak langsung, ini melakukannya lebih dari satu kali dengan kondisi yang berbeda. Nah, diagram ini biasanya dijumpai dalam pemodelan sistem berorientasi objek. Berarti kalian sudah dapat ini di PBO. Ya, sebenarnya masih menyindir tentang ini. Tetapi hanya kondisinya saja yang berbeda. Himpunan-himpunan kelas inilah banyak sekali. Kalau sudah bicara himpunan kelas, antar muka, kolaborasi dengan relasi ini, satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam kelas diagram. Contoh tadi saya jelaskan di sini, yang kuning tadi. Nah ini kan tidak hanya satu tulisan saja, tidak hanya satu kelas saja, beberapa kelas. Relasinya juga tidak satu, banyak sekali relasinya. Dan di dalam komponen ini kan banyak sekali perlu dijelaskan. Sebenarnya masih ada banyak, tapi kan ini sebagai contoh bagian saja di dalam kelas dari sebuah foto yang ada di sosial, misalkan seperti itu. Jadi kalau sudah kita bicara ini tadi nih, diagram ini sebagai relasi tadi, seperti relasi tadi, banyak sekali sebenarnya. Apalagi misalkan ini sering dijumpai secara umum, berarti orang yang awam pun akan tahu. Kalau sudah bicara dengan berorientasi objek ini berarti secara tidak langsung makin mudah, makin bisa melihat bahwa ini termasuk bagian dari model sistem berorientasi objek. Karena apa? Itu tadi saya jelaskan tadi. Ini bisa kalian gambarkan di dalam Microsoft Access. Sudah ada aplikasinya, tinggal hanya kalian kerjakan. Mau modelnya seperti apa? Silakan. Lalu selanjutnya adalah kelas diagram ini yang berfungsi sebagai apa? Sebagai yang menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek yang lain. Kalau sudah bicara kelas, berarti secara tidak langsung ini dijelaskan. Dari objek sistem yang A sampai objek sistem yang ke Z, ini dijelaskan dahulu, kemudian hubungannya apa saja. Tidak mungkin tiba-tiba kalian loncat dari A langsung ke Z. Pasti kan ada step by step-nya lagi. Sampai bertemu yang di Z tadi. Seperti itu. Nah, objek inilah sebagai nilai tertentu dari setiap atribut kelas entity-nya. Berarti kalau sudah atribut dari kelas entitasnya, berarti sudah dijelaskan secara awalnya bagaimana. Objek inilah sebagai kondisi yang dikatakan sebagai kelas entitasnya. Itulah bagian dari kelas diagram. Hubungannya saja ada, jangankan kelas diagram, kalian pun juga pasti akan mengetahui tentang seperti apa kondisinya, bagaimana relasinya, bagaimana hubungannya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pada penggambaran kelas diagram, ada yang dikenal dengan kelas analisis. Apa? Ada yang bentuknya kelas berstereotip, tetapi ada yang biasanya dipakai kelas diagram tanpa stereotip. Berarti secara tidak langsung ada yang menggunakan stereotip, ada yang tidak menggunakan stereotip dalam penggambaran. Berbeda lagi ya dalam penggambarannya. Di dalam kelas analisisnya tadi. Makanya tidak mungkin ujuk-ujuk kalian membuat sebuah
Dia memang step by step. Karena di awal diajarkan tentang flowchart seperti apa, diagram seperti apa. Ada yang tanyakan tidak? Silakan. Atau malah saya takutnya menyampaikan ini malah kalian bingung nanti. Boleh tanyakan, silakan. Takutnya nggak sampai ke kalian. Gitu. Ada yang Mbak Novita sama Mas Rehan ada yang izin Mbak Aulia atau mungkin informasi? Itulah bagian dari dalam kelas diagram. Di kelas diagram itulah kelas yang boleh dikatakan memiliki beberapa kelas tadi. Tidak hanya satu saja. Nah, justru kelas diagram ini memiliki kelemahan. Kenapa? Kelemahannya ini di sini ada beberapa. Sulit untuk penentuan antara atribut atau kelas yang sering terjadi dengan kesalahannya. Terkadang seperti itu ya. Ketika melakukan hal tersebut, atribut-atribut ini terkadang memiliki kesalahan tersendiri. Mau tidak mau harus dimaklumi seperti itu. Ini kelemahannya. Lalu implementasinya dari struktur data tersebut yang sukar dilakukan, berarti sulit sekali dilakukan. Banyak sekali. Memang saya akuin, memang kelas diagram ini agak sulit. Karena itu tadi, di sini kan dijelaskan. Nah, nih, ini kan agak sulit menurut kalian. Harus pakai ID, kemudian namanya itu sebagai apa albumnya, deskripsinya apa. Ini sulit kalau saya bilang. Dia perlu namanya ID. ID ini banyak sekali. Boleh dikatakan sebagai database-nya lah, ID tersebut. Nah, sedangkan di dalam yang tadi, di dalam use case pembuatan activity diagram tidak membahas tentang itunya kan. Lebih kepada gambarnya, proses gambarnya seperti apa, proses alurnya bagaimana. Itu yang harus. Nah, selanjutnya adalah di dalam kelas diagram ini memiliki 3 area pokok. Ada apa saja? Ada name, ya misalkan menggunakan stereotype. Lalu ada atribut dan data metodenya. Kalau bicara name berarti kan secara tidak langsung namanya apa tadi, atributnya apa saja, dengan menggunakan metode apa. Apakah kalian gambar sistem biasa atau tergantung dari kondisinya. Contohnya misalkan saya kasih contoh dalam bentuk visual dari perusahaan. Nah, contoh misalkan dalam visual perusahaan ini contoh adalah ada pegawai, ada si departemen, ada transaksi misalkan itu dalam perusahaan, dan ada pelanggannya, ada produknya, apa saja ada perlengkapannya, ada minuman makanannya. Ini berarti kan secara tidak langsung kan perusahaan makanan dan minuman seperti itu. Jadi ketika transaksi itu dilakukan, ya, transaksi dilakukan ini oleh
Saya lanjutkan, maaf. Sinyalnya kurang bagus nih. Nah, si pegawai ini kan secara tidak langsung di dalam departemen ya. Ini proses transaksinya untuk apa saja? Yang melakukan transaksi adalah pelanggannya atau si customer-nya. Si customer ini ingin transaksi apa, misalkan produknya apa saja. Nah, nanti akan dijelaskan nih perlengkapannya apa saja, minuman, makanan, berarti kan kebutuhan. Produk ini dari sebuah kebutuhan yang dilakukan oleh si pelanggan ini. Di order transaksi ya, kemudian ingin membeli produk apa, ada banyak sekali. Nah, nanti dia masuk ke departemen, lalu si pegawai itu yang melakukan inputannya. Atau boleh dikatakan sebagai outputnya lah yang dilakukan. Berarti secara tidak langsung ketika produk itu dipesan, contoh misalkan kalian belanja online, kalian memesan melalui belanja online, contoh misalkan apa ya, Shopee misalkan. Kalian kan pasti kan lihat dulu gambarnya seperti apa, kalian kemudian ingin membeli apa, kadang kan suka hilap ya. Kalian pengen beli ini, ternyata malah beli yang lain. Kadang seperti itu. Berarti kan tidak sesuai dengan keinginan kalian di awal. Nah, sedangkan di sini, dalam visual select perusahaan ini, dia mengorder secara keseluruhan. Transaksinya apa saja. Nah, inilah yang nanti akan kalian lakukan ketika membuat sebuah kelas diagram ini. Saya tidak bilang saat ini loh ya. Nanti, kalau saya bilang saat ini, nanti saya bilang malah dikasih tugas dong Pak. Enggak. Tugasnya nanti berbeda kok. Ini dalam visual select perusahaan, contohnya. Nah, ini yang dilakukan. Produk tersebut sudah dibeli, dalam bentuknya apa saja produknya, lalu terjadi namanya transaksi yang bentuknya apakah melalui cash atau melalui online atau apapun tergantung kondisinya. Si pelanggan tinggal menerima saja ketika sudah order tersebut. Outputnya ketika nanti akan terjadi namanya pengiriman barang. Seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi memudahkan kalian. Dari gambar ini ada yang kesulitan tidak? Silakan ditanyakan. Paham lah ya, maksudnya dari alur-alur ini ya. Inilah alur yang dilakukan dalam sebuah perusahaan makanan atau minuman. Ada lagi nanti misalkan visualisasi dalam bentuk apa gitu, misalkan berbeda lagi nanti prosesnya. Tapi inilah bagiannya. Nah, penjelasan dari gambar di atas inilah si kelas pegawai inilah yang memiliki hubungan langsung dengan kelas departemen. Kenapa kelas pelanggan ini ya? Karena si kelas pelanggan ini memiliki terhubungan langsung dengan kelas transaksi. Kelas transaksi di sini tidak akan bisa tanpa adanya kelas departemen. Berarti departemen inilah yang memiliki kewenangan. Begitupun dengan kelas produk. Kelas produk inilah yang terbentuk tanpa adanya kelas transaksi. Ya, produknya tidak terbentuk tanpa ada transaksi. Lalu kelas perlengkapan makan minuman inilah yang dihubungkan secara langsung, secara umum ke dalam kelas produk. Bagian dari produk tersebut. Berarti secara tidak langsung si pelanggan ini harus hubungan dulu dengan departemen tersebut. Karena apa? Untuk melakukan transaksi. Nah, si pegawai inilah yang memiliki hubungannya dengan departemen tersebut. Nah, transaksi ini tidak mungkin ada kalau tidak ada barangnya, tidak ada produksinya. Nah, si produk ini juga tidak mungkin ada kalau misalkan tidak ada makanan, minuman, perlengkapan yang lain. Tidak akan ada kalau tidak ada barangnya yang perlu dijual belikan tersebut. Jadi ketika proses dari yang atas di sini tadi, visualisasi perusahaan inilah bagian yang dilakukan oleh si pembeli untuk melakukan apa? Untuk melakukan transaksi dengan suatu perusahaan misalkan seperti itu. Kondisi-kondisi inilah yang terjadi bagiannya. Jadi ketika gambar ini ada, si pelanggan ini akan tahu seperti apa transaksinya, modelnya seperti apa alurnya. Dia akan tahu seperti prosesnya. Sebenarnya kalian lakukan di belanja online itu hampir sama dan hampir mirip dengan ini sebenarnya. Hanya saja dalam bentuk visualnya saja yang berbeda. Silakan mungkin kalian tanyakan, silakan sebelum saya tutup kesimpulan.
Oke, masih bingung atau udah dapat gambaran ya mengenai? Nah, saya buat kesimpulannya, beberapa kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah dari diagram-diagram pada UML. Antara lainnya itu tadi activity, diagram, use case, sampai kelas. Berarti baru 3 diagram yang saya jelaskan. Nanti yang lain mengenai objek, state chart, komponen, deployment, diagram, model collaboration, sampai sequence, nanti saya akan jelaskan di minggu depan. Atau di minggu ini, di Sabtu ini ya. Kebetulan saya minggu depan tidak bisa mengajar, nanti saya majukan ke Sabtu ini. Mohon pengertiannya. Jadi kalian, untuk tugasnya nanti hari ini saya akan kirim ke Mbak Firly. Nanti seperti biasa, dikumpulkannya hari Senin aja, nggak apa-apa. Maksimal hari Senin. Walaupun tidak ada saya. Walaupun nanti ketemunya di hari Sabtu ya, tugasnya dari ini. Nah, activity diagram, ya, di sini menyediakan sebuah analis yang dengan kemampuan untuk memodelkan dari proses ke dalam suatu sistem informasi tersebut. Karena ada hubungan terkaitan dengan kalian. Lalu, notasi yang digunakan oleh si activity diagram inilah ada 4. Ada namanya aktivitasnya, activity-nya, kemudian transisinya, kemudian decision-nya, atau boleh dibilangkan sebagai keputusannya. Lalu synchronization bar-nya, sinkronisasi antar bagian-bagiannya tadi. Jadi sudah saya jelaskan seperti apa. Lalu, use case itu adalah sebuah abstraksi dari interaksi antara sistem dengan si aktor. Berarti antara dengan subjek dengan si objeknya langsung. Seperti apa use case itu dikerjakan. Nah, aktornya ini bisa aktor yang banyak. Tidak hanya satu. Kadang aktornya memang ada aktor utama dengan aktor yang selanjutnya 1, 2, 3, 4 gitu. Tergantung dari kebutuhannya. Itulah aktor-aktor itulah yang melakukan langsung dengan subjek. Dengan sistem tersebut. Seperti apa. Lalu, use case diagram di sini memiliki beberapa, ada 5. Ada yang dinamakan sebagai use case-nya itu sendiri, kemudian aktornya, kemudian hubungannya, relationship-nya. Lalu opsionalnya ada 2, ada yang bentuknya sistem boundary boxes dengan package-nya. Ini opsional, tidak perlu tidak dilakukan, tidak apa-apa. Yang penting intinya ada 3, use case-nya itu sendiri, aktornya, objeknya, kemudian ada relationship-nya. Bagian yang tertentu, hubungannya seperti apa. Lalu, kelas diagram di sini adalah sebagai sebuah deskripsi dari kelompok yang mengatakan sebagai objek-objek dengan propertinya itu sendiri. Perilaku dan relasi yang sama. Sehingga ketika adanya kelas diagram tersebut dapat memberikan pandangan secara luas atau global atas sebuah sistem tersebut. Jadi kelas diagram di sini sebagai yang bisa melakukan pandangan kepada umum atas sistem tersebut. Nah, lalu pada penggambaran kelas diagram ada yang dikenal sebagai kelas analis. Ada yang bentuknya stereotype, lalu ada juga yang bentuknya tanpa stereotype. Tapi lebih kepada kelas-kelas yang tadi, atau relasi-relasi yang tadi, seperti itu. Lalu, ada 3 area pokok yang ada di dalam kelas diagram. Ada apa saja? Ada name, yang bentuknya dengan mengikuti stereotype-nya, lalu ada atributnya, lalu ada metodenya. Nah, 3 bagian inilah yang ada di dalam kelas diagram, yang memiliki keterkaitan dengan kelas diagram. Makanya ketika kelas diagram itu diperlukan tadi, dengan penggambaran tersebut, di situ ada namanya, lalu atributnya apa saja. Dan pastinya ada metodenya, apakah melakukan dengan hubungan secara langsung atau hubungan yang bentuknya vertikal maupun horizontal, tergantung dari kebutuhannya tadi. Nah, mungkin itu dari saya. Silakan mungkin tanyakan. Kita akan ketemu di UTS 2 minggu lagi ya, tidak salah. Tanggal berapa ya? Tanggal 20-an kalau tidak salah. Nanti UTS-nya seperti biasa, kalian kerjakan ya maksimal 3 hari, nanti ya saya juga langsung kirimkan terkait masalah nilai kalian biar tidak saya gantung. Karena kan kalau kalian nilai saya gantung, kalian tidak akan menemukan. Takutnya nanti ada yang protes ke saya, Pak, nilainya kok belum masuk, Pak.
Tapi memang selalu janji saya adalah saya tidak mau memperlambat masalah nilai kalian. Biasanya sih kalau misalkan di UAS itu paling maksimal seminggu sudah saya UAS loh ya, misalkan seminggu atau 2 minggu paling maksimal sudah saya kirimkan ke pihak kampus biar terkait masalah nilai kalian sudah clear, seperti itu. Silahkan mungkin tanyakan. Nanti tesnya gampang. Dikarenakan ini tesnya teori ya mudah lah. Saya tidak mau mempersulit kalian. Kalau teori, kalau praktek kan pasti kan mintanya ke tim kan. Intinya sih soalnya sedikit seperti biasa, tapi paling bawahnya sih agak banyak. Tapi sih aman, tenang aja. Ya kan lebih dari, bisa sih 8 soal ya, biasanya nggak lebih dari 8 kok, tenang. Karena saya lebih karena biasanya emang satu soal itu pasti mempresentasikan tentang satu kali pertemuan biasanya kalau saya. Jadi dari 8 termasuk UAS itu berarti sekitar 8 pertemuan yang perlu dijelaskan dalam satu pertemuan loh ya. Seperti itu. Nanti saya akan upload, kemungkinan sih Sabtu nanti saya upload deh ke Nian kalau bisa. Atau ya paling maksimal Sabtu depan lah. Jadi kan bisa kerjakan secara langsung. Saya juga lagi mau sambil berjalan lah. Nggak ada masalah ya untuk pertemuan dimajukan di hari Sabtu ya. Mengganggu istirahat kalian malahan. Ya mohon ridhonya lah, mudah-mudahan. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya tutup. Sepertinya udah mulai siang, mulai jam-jamnya kalian ngantuk ya biasanya. Jam perlu istirahat biasanya. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Saya tutup. Kalau ada pertanyaan saya coba jawab. Tidak ada ya, Mbak Firly, Mbak Lintan, Mas Fahmi, Mbak Ulia, Mbak Ulan. Silakan mungkin ada pertanyaan tidak? Dari saya nggak ada, Pak. Mbak Intan lagi di kampus ya? Tidak, Pak, di rumah. Oh, kok ada buku tulis? Oh. Saya kira lagi di kampus. Oke, kalau tidak ada ya itu saja dari saya. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, salah tingkah laku saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.